Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, terkhusus di saat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam satu bentuk ibadah yang mulia, yaitu melaksanakan salat berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang mulia pula, yaitu duduk dalam majelis ilmu dalam rangka tafsirin, saling menasihati dalam perkara agama kita. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membacakan sedikit dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam salah satu kitab beliau, Darut Ta'aruf, juz ke-9 halaman 34. Qala Syekh Muhammad atau qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa qad yakunu ar-rajulu min azkiya'i an-nas wa ahaduhum nadaran wa ya'miyatu an adhhar al-ashya' wa qad yakunu min asghari an-nas wa ad'afahum nadaran wa yahtiyahu lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi-idhnihi fala hawla wa la quwwata illa billah. فإن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله أو معرفته خطر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أو في الأحاديث الصحيحة كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, terkadang ada orang yang termasuk paling cerdas. Ini perhatikan ya sekalian. Apa? Jadi terkadang ada orang termasuk orang yang paling cerdas, kuat hafalannya, ya, orangnya pandai, nah, cerdas dia. Di antara manusia, ya, paling tajam pandangannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membutakan dari perkara yang nampak. Ini banyak yang seperti ini. Nah, dia bisa hafal 30 juz Al-Quran. Nah, dia bisa hafal Al-Ahadits, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak hafalannya. Akan tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala membutakannya dari perkara yang nampak, perkara yang jelas. Ya. Sebaliknya kata beliau, wa qad yakunu min aqdatin nasi wa ad'afihim. Dan kadang ada orang yang termasuk paling bodoh. Nah, lemah pandangannya, tidak kuat hafalannya. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah terhadap kebenaran. Jadi pelajaran besar bagi kita. Ya. Tidak selamanya orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu kemudian dia mendapatkan hidayah dengan kepintarannya. Kadang dia tertutupi dari sebuah kebenaran, sebuah al-haq, sebabkan karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena dia merasa cukup dengan dirinya, ataupun yang menutupnya adalah karena taat.
ta'assub kepada gurunya. Aina. Terjadinya fitnah di masa-masa kita ini, di zaman ini sebuah pelajaran yang besar bagi kita. Banyaknya orang-orang yang dikatakan ustaz atau bahkan mereka adalah syekh. Nah, mempunyai hafalan yang banyak. Dikenal sebagai orang yang cerdas, mampu melihat tajam pandangannya, kuat hafalannya, namun ternyata dia tidak mampu melihat sebuah kebenaran yang ada di hadapannya. Nah, ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang bodoh, ada orang yang biasa-biasa saja, mungkin ikut taklimnya 1-2 kali ikut taklim. Subhanallah. Ya, ketika keluar fatwa ulama, dia langsung bisa menerima. Nah, ketika disampaikan, ketika terjadi fitnah, maka jalan keluarnya adalah dengan kembali kepada bimbingan para ulama salafun salih. Nah, menerima bimbingan ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-barakatu ma'a kabirikum." Keberkahan itu adalah bersama dengan ulama-ulama kibarnya di antara kalian. Ulama kibar. Jadi ulama kibarnya di antara kalian. Baik. Kemudian kata beliau, "Faman ittakala 'ala nadhrihi wa istidlalihi aw aqlihi wa ma'rifati khadrun." Siapa yang menyandarkan, ya, atau beliau pun mengucapkan fala haula wala quwata illa billah, ya, maka tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Faman ittakala 'ala nadhrihi wa istidlalihi." Siapa yang menyandarkan kepada dirinya semata, pada pandangannya, ya, kemudian istidlal, cara mengambil pendalilan, akalnya, pengetahuannya, itu ilmunya, dia hendarkan kepada dirinya, maka sungguh dia telah, ya, termasuk orang yang hina. Nah, jadi dia termasuk orang yang terhina. Ya. Dan oleh karena itu, inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, atau bahkan dalam hadis-hadis yang sahih, kebanyakan yang beliau ucapkan di dalam doanya, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ini doa yang banyak diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Nah, sampai Anas bin Malik dan para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, bukankah kita ini sudah mendapatkan hidayah Islam? Sudah mengetahui kebenaran, ya, beriman kepada Allah, beriman kepadamu, terhadap kenabianmu, kerasulanmu. Apakah engkau masih meragukan juga? Masih khawatir akan keimanan kami? Sehingga engkau banyak membaca doa ini." Perhatikan ini Rasulullah banyak membaca doa ini. "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, benar." Ya. "Inna qulub bani Adam baina asabi'aini min asabi' ar-Rahman." Sesungguhnya, hati-hati manusia itu berada di dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 jemari. Ya, jari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan sesuai yang diinginkannya. Demikianlah ikhlas sekalian, kondisi seorang hamba, hatinya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran kalau ada orang yang hari ini dia semangat dalam beribadah, nah, semangat dalam menuntut ilmu, semangat di atas al-haq, nah, rujuk kepada para ulama, kemudian esok harinya dia pun termasuk orang-orang yang menyimpang, jauh dari al-haq, termasuk orang-orang yang memusuhi
ulama, kembali kepada para ulama. Kemudian esok harinya ternyata dia termasuk orang yang menelantarkan nasihat para ulama. Inilah sifat hati. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa dengan doa ini, nah, mengajarkan kepada kita, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin tidak akan sesat. Ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang maksum, yang tidak akan pernah bersalah. Maka tentunya kita sebagai umat Rasulullah SAW, apalagi kita telah hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, maka seharusnya doa ini adalah doa yang kita lebih semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sebab kita tidak tahu ya sekalian, ikhwan fillah a'azzakumullah. Nah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha'u min 'ibadina ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkannya kepada jalan yang lurus. Sehingga menjaga hidayah, menjaga hati di atas al-haq, nah, di atas kebenaran adalah perkara yang harus kita jaga dan kita pertahankan sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah. Di dunia wal akhirah. Ikhwan fillah azakumullah, ini nasihat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya na'am seorang yang berilmu, na'am dikatakan sebagai ulama, dikatakan sebagai ustaz kibar, na'am atau sudah mendapatkan titel ulama Indonesia dan seterusnya, itu bukanlah jaminan seseorang akan terus-menerus berada di atas al-haq. Akan terus-menerus berada di atas al-haq. Sebab kadang orang-orang yang merasa dirinya sebagai orang yang berilmu, bahkan dia sudah mengumumkan dirinya sebagai ulama, sebagai orang yang berilmu, namun ternyata dia tidak mampu untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di hadapan matanya. Nah, sebaliknya ada orang yang biasa-biasa saja mungkin dalam menuntut ilmu, dia baru belajar, tapi ternyata subhanallah mereka adalah orang yang semangat, na'am, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada bimbingan para ulama al-kibar secara khusus. Lebih-lebih ketika dia hidup di masa-masa fitnah. Ini nasihat dari kami dan kepada ikhwan sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita agar kita tetap berada di atas kebenaran dan mengokohkan hati kita di atas al-haq. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Nah, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.